Hai, info ringan kembali hadir. Kali ini kita akan membahas film terbaru dari DC Extended Universe, The Suicide Squad. Langsung saja, ini dia infonya. Warner Bros. Pictures beberapa waktu lalu baru saja merilis trailer terbaru film The Suicide Squad yang rencananya akan tayang di bioskop dan layanan HBO Max pada 6 Agustus 2021. Bagi para penggemar komik atau film-film DC, mungkin sudah tidak asing dengan Suicide Squad. Suicide Squad adalah sekumpulan supervillain yang direkrut untuk menjalankan sebuah misi berbahaya. Filmnya sudah pernah dibuat pada tahun 2016 yang disutradarai oleh David Ayer. Kini, Suicide Squad kembali muncul dalam film yang berjudul The Suicide Squad. Judul filmnya hanya berbeda dengan tambahan kata "the" dibandingkan dengan film sebelumnya. The Suicide Squad disutradarai James Gunn, yang sebelumnya dikenal sebagai sutradara film Guardians of the Galaxy dalam Marvel Cinematic Universe. The Suicide Squad disebut bukanlah sebuah sequel, namun juga bukan boot ulang film Suicide Squad yang dirilis tahun 2016. Penonton The Suicide Squad tidak harus menonton film sebelumnya untuk mengerti film ini, meskipun beberapa karakter dari film sebelumnya kembali dimunculkan. Seperti film sebelumnya, film ini kembali mengisahkan sejumlah supervillain atau penjahat super yang direkrut oleh Amanda Waller dari penjara Belle Reve untuk bergabung dalam pasukan Task Force X atau yang kita kenal sebagai Suicide Squad. Sebagai hadiahnya, mereka mendapat imbalan pengurangan hukuman dan imbalan lainnya. Sedangkan jika mereka tidak mengikuti perintah selama menjalankan misi, para supervillain ini telah ditanamkan peledak di lehernya yang bisa diledakkan dari jauh. Kali ini mereka ditugaskan ke sebuah pulau bernama Corto Maltese untuk menghancurkan laboratorium era Nazi terkait proyek rahasia yang disebut Project Starfish. Dalam menjalankan misinya, mereka akan menghadapi alien raksasa berbentuk bintang laut bernama Starro. Ada satu hal yang menarik dalam trailer kedua film The Suicide Squad. Dalam trailer tersebut, salah satu karakter Suicide Squad bernama Bloodsport, diperankan Idris Elba, direkrut oleh Amanda Waller untuk bergabung dengan Task Force X. Bloodsport dipenjara di Belle Reve karena telah menembak Superman dengan peluru kryptonite. Hal ini menjadi menarik karena The Suicide Squad adalah bagian dari film DC Extended Universe. Sedangkan dalam film-film DC yang lain, peristiwa tersebut tidak pernah disebut-sebut. Sutradara James Gunn di IGN menjelaskan bahwa dirinya tidak yakin Superman mana yang telah ditembak oleh Bloodsport. Apakah yang diperankan oleh Henry Cavill dalam sejumlah film DC Extended Universe? James Gunn juga tidak menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi. Apakah setelah kejadian di film Justice League atau waktu yang lain? Dalam komik Superman volume 2 yang terbit tahun 1987, Bloodsport yang bernama asli Robert Duvall memang pernah menembak Superman dengan peluru kryptonite. Dia dimanfaatkan oleh Lex Luthor untuk membunuh Superman. Namun Superman dikisahkan hanya masuk rumah sakit dan tidak sampai terbunuh. Selain Bloodsport, sejumlah karakter lain The Suicide Squad telah diperkenalkan. Antara lain, Harley Quinn, diperankan Margot Robbie. Ini adalah film ketiga kemunculan karakter Harley Quinn yang diperankan Margot Robbie, setelah pertama kali muncul dalam film Suicide Squad tahun 2016 dan film Birds of Prey tahun 2020. Dalam film Suicide Squad tahun 2016, Harley Quinn diceritakan adalah mantan psikiater yang menangani pasien yang kita kenal sebagai Joker. Harley Quinn kemudian menjalin hubungan putus nyambung dengan Joker, hingga akhirnya diceritakan benar-benar telah putus dalam film Birds of Prey. Harley Quinn tidak mempunyai kekuatan super, tapi kemampuan tempurnya sangat mematikan dan tidak bisa diduga. Dalam film The Suicide Squad kali ini, salah satu tato bertuliskan Rotten di wajah Harley Quinn dihilangkan karena sutradara James Gunn dan Margot Robbie sama-sama tidak menyukainya. Peacemaker diperankan oleh John Cena. John Cena, pegulat profesional, akhir-akhir ini sering muncul dalam sejumlah film. John Cena menggambarkan Peacemaker sebagai Kapten Amerika yang brengsek. Peacemaker berupaya mencapai perdamaian dengan segala cara, termasuk main hakim sendiri. Dalam versi komiknya, Peacemaker berbuat seperti itu karena merasa malu dan bersalah setelah mengetahui ayahnya adalah komandan kamp pembantaian Nazi. Setelah film The Suicide Squad, Peacemaker telah disiapkan dalam serial tersendiri yang akan kembali diperankan oleh John Cena. Colonel Rick Flag diperankan oleh Joel Kinnaman.
Colonel Rick Flag adalah karakter yang telah muncul dalam film Suicide Squad sebelumnya dan tetap dipertahankan oleh sutradara James Gunn. Colonel Rick Flag adalah pemimpin lapangan para anggota Task Force X dalam menjalankan misinya. Dia adalah seorang perwira pasukan khusus yang bekerja untuk Amanda Waller. Dalam film terdahulu, Colonel Rick Flag jatuh cinta pada June Moon dan membebaskannya dari Dewi kuno Enchantress. Captain Boomerang diperankan Jai Courtney. Captain Boomerang adalah karakter yang juga dipertahankan dari film Suicide Squad sebelumnya. Bernama asli George Digger Harkness, dia adalah seorang penjahat asal Australia yang ditangkap oleh The Flash setelah melakukan sejumlah pencurian perhiasan. Captain Boomerang dipaksa bergabung dengan Task Force X setelah dijatuhi hukuman seumur hidup. The Tinker diperankan oleh Peter Capaldi. The Tinker adalah salah satu villain dari DC Comics yang memiliki kekuatan telekinesis dan mengendalikan pikiran melalui helm logamnya. Kekuatan otaknya menyerap energi dari seluruh tubuh, sehingga The Tinker terlihat lebih tua dari umurnya yang seharusnya masih muda. Karakter The Tinker pernah ditampilkan sebagai penjahat utama dalam serial The Flash Season 4 yang diperankan oleh Neil Sandilands. Sol Soria diperankan oleh Alice Braga. Banyak yang memperkirakan Sol Soria adalah versi wanita dari karakter komik Juan Soria. Dalam komik, Juan Soria adalah karakter yang mempunyai kemampuan membuka kunci benda apapun. Blackguard diperankan oleh Pete Davidson. Dalam versi komiknya, Blackguard adalah seorang kriminal yang memiliki baju tempur yang bisa mengeluarkan perisai dan senjata. Namun dalam trailer The Suicide Squad, Blackguard terlihat lebih banyak hanya menggunakan senjata saja. Polka Dot Man diperankan oleh David Dastmalchian. Polka Dot Man adalah karakter penjahat yang muncul dalam komik Batman pada tahun 1960-an. Karakter ini mengenakan pakaian dengan bintik-bintik warna-warni yang bisa berubah menjadi senjata. Sven diperankan Michael Rooker. Kalau kalian merasa tidak asing dengan wajah karakter ini, mungkin karena kalian sudah melihat aktor pemerannya Michael Rooker yang berperan sebagai Yondu dalam film MCU Guardians of the Galaxy. Sven adalah karakter yang digambarkan sebagai seorang jenius yang suka main hakim sendiri atau biasa kita sebut vigilante. Di trailer filmnya dia juga terlihat bisa menembak sasaran dengan sangat tepat. Mongal diperankan oleh Mei Ling Ong. Dalam komik, Mongal adalah seorang panglima perang alien yang pernah berusaha membunuh Superman. Sebagai seorang alien, Mongal memiliki kekuatan super yang melebihi manusia biasa. TDK diperankan oleh Nathan Fillion. TDK diduga adalah kependekan dari The Detachable Kid, nama lain dari Armful of Boy. Karakter ini memiliki kemampuan aneh bisa melepaskan anggota tubuhnya sebagai senjata. Ratcatcher 2 diperankan oleh Daniela Melchior. Ratcatcher 2 adalah penerus dari musuh Batman dalam komik bernama Ratcatcher. Karakter ini memiliki kemampuan berkomunikasi dan mengendalikan tikus. King Shark, suaranya diisi oleh Sylvester Stallone. King Shark adalah makhluk hybrid setengah manusia dan setengah hiu. Karakter ini terlihat sangat mematikan karena sangat senang memakan manusia. Dalam trailernya, King Shark juga terlihat sering bertingkah konyol sehingga menimbulkan kelucuan dalam film. Melihat kelucuan-kelucuan tersebut bisa jadi King Shark menjadi salah satu karakter yang akan disenangi oleh penonton. Weasel diperankan oleh Sean Gunn. Weasel adalah makhluk berbentuk musang seukuran manusia. Dalam versi komik, Weasel sebenarnya adalah manusia bernama John Monroe yang mengenakan kostum musang untuk berbuat kejahatan. Namun di film ini, sutradara James Gunn membuat Weasel sebagai seorang mutant berbentuk musang. Yang unik, pemeran motion picture Weasel adalah Sean Gunn yang tidak lain adalah saudara dari James Gunn. Sebelumnya, Sean juga berperan sebagai Rocket Raccoon dalam Guardians of the Galaxy. Jeff Lynne diperankan oleh Flula Borg. Jeff Lynne adalah mantan atlet Olimpiade Jerman yang karena alasan tidak diketahui terjun ke dunia kriminal. Sesuai namanya, Jeff Lynne bersenjatakan tongkat atau yang dalam dunia olahraga kita kenal sebagai lembing. Jeff Lynne pernah melawan Green Lantern hingga akhirnya dipenjara di Belle Reef. Amanda Waller diperankan oleh Viola Davis. Amanda Waller adalah satu lagi karakter yang masih tetap dipertahankan sama seperti film Suicide Squad sebelumnya. Amanda Waller bisa dibilang adalah tokoh di balik terbentuknya Task Force X atau The Suicide Squad. Dari dua trailer yang telah dirilis oleh Warner Bros. Pictures, film The Suicide Squad cukup menjanjikan akan memberikan hiburan yang menarik. Dengan sejumlah karakter yang unik, film ini sepertinya tidak hanya mengandalkan adegan action saja, tapi dipenuhi unsur komedi yang bisa membuat kita tertawa. Hal ini tidak lepas dari keterlibatan sang sutradara James Gunn yang sebelumnya sangat sukses menghasilkan dua film Guardians of the Galaxy. Akankah film ini bisa sesukses Guardians of the Galaxy?
Kita lihat saja nanti. Itu dia sejumlah info yang berhasil kami kumpulkan tentang film The Suicide Squad. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.